Salam jumpa kembali dengan Mojok di Pungta pada hari ke-19 bulan Januari 2023. Renungan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12. Renungan ini mengambil judul popularitas yang menjerumuskan. Banyak artis top dunia meninggal secara memprihatinkan, mengejutkan, dan mungkin juga mengenaskan. Michael Jackson misalnya, yang dijuluki King of Pop, meninggal secara misterius di rumahnya. Diduga karena minum obat penenang atau obat tidur secara berlebihan. Lalu ada Whitney Houston, penyanyi top wanita yang legendaris dengan lagu-lagu hitnya, juga meninggal di kamar mandi dengan dugaan serangan jantung dan mengkonsumsi kokain yang berlebihan. Banyak artis top yang sedang berada di puncak popularitas tiba-tiba meninggal mendadak. Di tanah air kita bisa mengambil contoh misalnya penyanyi Mbah Surip yang dulu lagunya sangat terkenal dengan Tak Gendong Kemana-mana. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, gitu ya. Lalu juga ada Didi Kempot, King of the Broken Heart, yang sangat terkenal. Lalu juga Ki Dalang Seno Nugroho yang sangat kondang itu. Mereka meninggal pada waktu sedang berada di puncak ketenarannya. Ketenaran sering menuntut sang artis untuk tampil prima setiap saat. Penonton atau penggemar tidak mau tahu kondisi fisik dan mental sang pujaan hati. Jadwal panggung yang padat dan kelelahan fisik dan mental menghantui orang-orang seperti itu. Mereka tidak mau mengecewakan penggemar berat, sehingga dengan cara apapun berusaha tampil prima dan fresh di mata para fans. Tetapi dalam titik tertentu, mental dan fisiknya tidak lagi mampu mengikuti tuntutan yang sangat berat dan tinggi. Kadang ada yang dibantu dengan obat-obatan demi menjaga kebugaran, pakai penghilang rasa capek dan lelah, obat tidur dengan dosis tinggi, dan lain sebagainya. Ketergantungan kepada obat menghantui para artis sehingga terjerumus ke arah yang salah. Saudara-saudari, Yesus berada di puncak ketenarannya. Banyak orang dari mana-mana mengikuti dia. Orang-orang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, mereka berbondong-bondong datang mengikuti dia. Mereka mendengar tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus berusaha untuk melayani mereka, bahkan dengan kreatif. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong di pinggir danau, dia mengajar orang banyak sambil naik perahu di pinggir danau itu. Karena begitu banyak orang berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran dan untuk disembuhkan. Namun Yesus tidak lupa daratan. Dia tidak mabuk popularitas dan kesuksesan. Dia membatasi diri dan sadar akan godaan ketenaran. Ia dengan keras melarang roh-roh jahat memperkenalkan dirinya. Roh-roh itu tahu dan berteriak-teriak seperti para fans yang tergila-gila pada artis pujaannya. "Engkaulah anak Allah," teriak mereka dengan lantangnya. Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Yesus tidak terjebak pada kesuksesan dan ketenaran. Ia mampu menguasai diri agar tidak terjerumus pada godaan popularitas. Bukan itu yang menjadi tujuan kedatangannya. Kalau hanya mencari sukses dan populer, dia pasti tidak akan melarang roh-roh jahat itu mengelulukan dia sebagai anak Allah. Dia akan membiarkan mereka mempromosikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi bukan itu yang dicari oleh Yesus. Yesus tetap konsisten melaksanakan kehendak Bapa yang mengutusnya,
Kendati jalan yang dikehendaki Bapa adalah jalan pengorbanan, jalan salib yang berat, dan bukan jalan kesuksesan duniawi. Yesus tetap setia pada rencana dan kehendak Bapanya. Apakah jalan yang kita tempuh ini sesuai dengan kehendak Allah, ataukah kita mencari jalan kita sendiri? Kita agar mendapatkan kesuksesan, terkenal, dipuja-puja, dan disanjung, punya banyak followers dan fans di mana-mana. Kalau tidak hati-hati dan waspada, kita bisa lupa daratan dan gila pada sanjungan. Waspadalah, hati-hatilah, karena itu adalah godaan yang menjerumuskan. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat selalu, berkah dalam.